selamat datang di programnya Space Case ID, yaitu Seram, Selasa Horor Malang. Yang mana program ini akan menyajikan kisah-kisah dan pengalaman permistisan yang penuh dengan misteri. Dan pastinya bakal buat bulu kuduk kalian berdiri. Bersama gua Ilham dan host gua Kiki yang akan menemani malam mencekam kalian. Oh ya Ki, malam ini kan judulnya nih, Aku Ingin Pulang, bener nggak? Tapi ngomong-ngomong udah ada dan yang udah naik, ada Bang Bayu. Halo, selamat malam Bang Bayu. Halo. Tapi Bang Bayu, pengalaman mistis nggak sih di gunung atau ada pengalaman mistis lain gitu yang mau Bang Bayu ceritain gitu? Gak apa-apa selain di gunung. Oke. Mungkin bukan gunung tapi masih dekat daerah pegunungan atau perbukitan kali ya. Oke. Boleh Bang Bayu, boleh banget. Oke. Mungkin teman-teman yang minggu lalu udah join udah sempet denger ya cerita aku kemarin yang di penginapan yang pertama kali aku mencoba untuk staycation ya. Sendirian baca? Sendirian ya? Iya, sendirian. Tuh pertama kali di cerita pekan lalu. Nah, kalau cerita sekarang, cerita ketika pertama kali aku nginep, dan sampai hari ini aku belum pernah lagi ke penginapan sendirian. Jadi waktu itu kejadiannya udah 1 tahun yang lalu. Karena kejadiannya di sekitaran bulan Februari 2022. Waktu itu aku kebetulan sedang tidak merencanakan untuk bepergian karena keterbatasan budget juga ya. Cuman emang agak susah untuk nggak pergi karena masih ada sesuatu yang agak ngeganggu lah di rumah. Maksudnya ada masalah-masalah gitu lah. Kayaknya aku emang butuh untuk keluar dulu dari rumah gitu. Aku ngontak salah satu kenalanku yang awalnya cuma niat buat cerita aja. Tapi ternyata kenalanku itu bilang, Bayu kalau misalkan mau nginep, aku ada kok ini tempat. Tapi sendirian, gak apa-apa, gak usah bayar. Katanya gitu. Itu tempatnya di daerah, ya di Bandung, di Ciumbuleuit. Bukan Ciumbuleuit, antara Lembang dan Ciumbuleuit. Di daerah Punclut. Kalau teman-teman ada yang orang Bandung atau pernah ke Bandung mungkin tahu ya daerah Punclut, Puncak, Ciumbuleuit Utara. Perbatasan Ciumbuleuit dan Bandung dan Lembang ya. Nah, aku nggak banyak mikir panjang lagi untuk menyetujui karena emang katanya nggak apa-apa, datang aja, asal berani, asal mau ya silahkan gitu, nggak usah bayar gitu. Oke, yang penting di situ karena emang budget aku lagi terbatas banget. Sebelum pemberangkatan ternyata pas banget sobat dekat aku juga ternyata lagi ada di kotaku gitu, dan dia lagi ada keperluan mau ke Bandung juga. Berhubung karena dia mau perginya itu agak nyuguh ya gitu, sementara waktu itu habitnya begadang juga gitu. Nanging karena aku nggak mau ganggu dia gitu lah. Ya udah, aku nggak tidur malam itu. Aku berangkat hari Kamis pagi, jadwalnya waktu itu jam 6 berangkatnya. Terus nyampe ke Bandung, aku agendain dulu ke tempat yang lain. Waktu itu aku ada magang di daerah Bandung juga gitu. Aku datang ke kantornya, karena biasanya WFH itu waktu itu aku datang ke kantornya gitu. Berkunjung dan setelah lewat jam 12 siang,
udah di atas jam 12 siang, barulah aku datang ke lokasi yang dikasih tahu. Oke, ketika aku menuju lokasi yang dikasih tahu, ternyata jalanannya pernah aku lewati. Karena aku juga emang pernah tinggal di Lembang, yang notabene nggak terlalu jauh gitu dari tempat itu. Cuman emang aku nggak sering lewat situ gitu. Cuman intensitasnya jarang banget. Cuman 1-2 kali lah pernah lewat situ, dan ternyata villanya itu, jadi tempatnya itu sebuah villa, dan villanya itu di pinggir jalan, tepat di jalan yang perbukitan dan di dekat tikungan gitu. Jadi kalau kalian lewatnya dari arah yang berbeda dan kalian kurang teliti, apalagi malam, mungkin villanya nggak kelihatan karena gerbangnya itu kayak diselimuti sama pohon-pohon dan semak-semak juga gitu loh. Terus aku nyampe, aku masuk, kata penjaga villanya, orang yang aku tuju gitu, aku menyebutkan namanya gitu karena udah dikasih tahu, bilang aja tamunya ini gitu kan. Ketika aku menyebutkan namanya gitu, oh lagi di sebelah katanya. Oke, ternyata beliau ini lagi kerja dulu. Ternyata ada 2 villa di situ. Ada villa yang bakal jadi tempat aku nginep, dan ada villa yang lagi dibangun. Aku masuk dulu ke situ karena emang diperintahkan untuk masuk ke villa yang lagi dibangun dulu. Oh di situ Pak, di situ katanya. Aku disuruh naik ke lantai 2. Masih siang jam menjelang jam 2 siang lah. Terus ketika aku naik, terus aku lihat ada beberapa tukang juga di situ karena emang mereka lagi ngebangun. Oke, aku nggak bawa di situ, aku ikut duduk gitu kan, aku nyimpen tas dulu. Aku lagi diem, tiba-tiba aku ngedenger mereka bicara gitu kan, pakai bahasa Sunda. Yang lebih kalau ditranslate tuh kayak gini lah. Lu tahu nggak? Tadi malam tuh di sini ada anak kecil loh. Ah, serius lo? Iya. Bayangin. Anak mana coba jalan di bangunan kayak gini malam-malam? Nggak serem loh. Terus ada satu orang lagi yang ikut ngomong. Lu tahu nggak? Depan villa ini juga kemarin tuh ada yang ngetok-ketok gitu. Katanya sih yang kecelakaan di depan. Ah masa sih lo? Yang lebih kayak gitulah. Jadi aku baru aja naik situ, tiba-tiba udah disambut dengan cerita yang walaupun tidak langsung ke aku, tapi oke, tempatnya ternyata aneh-aneh lagi ya gitu. Udah mulai curiga, feeling gak enak urat itu Bang Bayu udah. Iya. Gitu. Iya. Sebenarnya dari awal juga risiko gitu udah disadari, cuman ya gratis ya gitu. Kayak lu mau nuntut apa gitu kan, udah aja gitu. Akhirnya aku tunggu, hujan juga kan gitu. Ternyata kerjaan mereka itu selesainya maghrib. Jadi aku nunggu sampai maghrib baru akhirnya oke, ayo kita ke villa sebelah gitu kan. Kata si orang yang nyambut aku atau gitu. Aku dibawa ke villa sebelah, terus nemuin penjaga villanya. Jadi ketika aku masuk, ketika gerbang dibuka, kebetulan bangunannya tuh ya karena di perbukitan ya, jadi miring-miring gitu kan. Ketika masuk tuh agak ke bawah, agak landai ke bawah gitu, tapi lumayan luas. Makin ke arah utara tuh ada kebun-kebunannya, ada kebun lemon gitu kan. Terus ke sebelah baratnya ada hutan tebing, dan ke bawah nggak tahu apa. Mungkin kalian bisa bayangin gimana perbukitan di tebing-tebing Lembang itu kayak gimana gitu. Villanya letaknya di situ. Terus aku jalan ngikuti pemandunya gitu kan, yang nyambut aku. Salam lah ke penjaga villa. Oke, penjaga villa ngajak aku ke dalam. Jadi ada beberapa lapisan si villanya tuh. Dari awalnya gerbang paling depan, terus menuju bangunan utama,
ada gerbangnya juga yang bisa dikunci. Terus mau masuk lagi tuh ada pintunya lagi. Dan setelah masuk pintu itu baru ruang biliar yang emang agak semi indoor gitu, semi outdoor gitu kan, antara indoor dan outdoor gitu loh. Terus dari situ baru benar-benar masuk ke dalam bangunan utamanya, bukan lagi di luar atau di pelatarannya gitu. Ketika baru banget masuk, kok gelap ya gitu. Aku nengok, penjaga villanya itu langsung tahu kali ya gitu apa yang aku tanyain. Oh iya, punten, ini teh udah beberapa hari emang mati listriknya, gangguan nggak tahu kenapa. Oke, gitu. Aku oke aja gitu sambil dalam hati, enggak, ini aneh gitu. Kayak bisa mati ini listrik bagian bawahnya gitu. Paling kalau di sini di atas ya nggak apa-apa gitu kan. Gimana Bayu, di atas nggak apa-apa gitu, kata yang nyebut aku. Ya nggak apa-apa gitu kata aku tuh. Ya aku harus bilang apa gitu, dikasih tempat yang emang begitu adanya. Masa aku mau protes, masa aku mau bilang ganti tempat gitu. Ya udah gitu. Aku Tapi masuk. kalau misalkan Bang Bayu bayar mah, adah ganti aja lah gitu ya. Iya, kalau bisa ganti, kalau bayar sih iya ya gitu. Ini karena lu udah tahu diri lah gitu, dikasih tempat gratis gitu. Terus oke, masuk. Villanya cukup besar. Terus aku naik tangga. Tangganya terbuat dari kayu. Kemudian di persimpangan tangga ternyata ada cermin besar, jadi aku bisa melihat diriku sendiri ya. Terus lanjut naik ke atas, benar-benar sampai di lantai atas, bunyi-bunyiannya berubah karena semua lantainya terbuat dari kayu. Oke, aku lihat juga dekorasinya. Wah, ini pasti yang punya villa gitu kan, karena ada foto ngejemblang segede gaban, foto isi satu keluarga gitu. Yang kalian bisa bayangin tempat sepi dengan foto keluarga sebesar itu bukan hangat ya melihatnya, tapi seram gitu loh, karena benar-benar gede banget. Tentu kayak ngerasa foto itu tuh ngeliatin kita gitu nggak sih Bang Bayu? Iya bener. Oke, terus dikasih lihat di ujung itu bekas ruangan pribadinya yang punya villa. Yang punya villa ini udah meninggal, yang bapaknya udah meninggal gitu. Tinggal istrinya yang udah sepuh dan anak-anaknya juga udah pada rumah tangga. Oke. Ini musolanya. Aku lihat, oke, musola ya. Tapi lebih terasa kayak setting film makmum tuh. Oke, udah. Terus di situ ya. Sejak seramnya itu Bang Bayu di jam-jam berapa tuh Bang Bayu? Atau mungkin pas setelah Bang Bayu mau memejamkan mata, atau ada kayak jump scare gitu nggak sih Bang Bayu? Yang Bang Bayu rasain pas saat itu? Oke, ini sempat di kasus pertama, aku agak denial ya gitu, kayak udah jangan mikir yang aneh-aneh gitu kan. Aku cuma ngontak beberapa orang, termasuk mutual Twitter aku, tapi mereka kebetulan nggak ada yang bisa datang. Karena juga hujan saat itu, lagi-lagi hujan ya gitu, yang bikin orang nggak ada yang bisa datang. Terus akhirnya malam. Akhirnya aku tidur sendirian di lantai atas itu. Mana toilet juga di lantai bawah. Lantai atas nggak ada toilet sama sekali gitu. Dan penjaga villanya itu tidur di bagian luar villa gitu. Ada kamar kecil kayak gang gitu. Bukan kamar kecil toilet ya, maksudnya ruangan ukuran kecil gitu di ujung yang bentukannya kayak gang gitu. Nah,
Akhirnya aku tidur karena udah nggak ada yang ditunggu juga. Nah, malam itu nggak seperti yang sebelumnya. Aku udah tahu ada sesuatu yang aneh, jadi aku tidur dengan nutup badanku seluruhnya pakai selimut. Tapi aku kebangun dengan keadaan aku ngelihat badan aku lagi tiduran. Nah loh, Jadi kalian kebayang saya astral projection gitu? Aku bisa melihat badanku sendiri, jadi kayak roh aku keluar dari badanku gitu. itu jam-jam berapa Bang Bayu kalau boleh tahu? Apa enggak? Aku nggak inget jam persisnya, cuman kayaknya udah jam 9-an lah. 9 malam gitu. Nah, saat aku lihat badanku sendiri itu, aku ngelihat kondisinya aku udah seperti pasien di rumah sakit dengan petugas-petugas yang datang mau mengecek atau observe atau apa gitu. Tapi itu bukan dokter. Tapi itu bukan suster. Itu adalah sekelompok perempuan dengan baju putih, dengan rambut panjang, yang udah mengelilingi daerah kaki aku. Wow. Itu apa yang Bang Bayu rasain itu pas ngeliat kayak gitu Bang Bayu? Saat itu mungkin agak sedikit konyol ya. Ini nggak lucu sebenarnya, tapi konyolnya itu mereka itu seperti orang yang memang ditugaskan untuk praktek atau apa, tapi mereka nggak briefing karena mereka nggak ngomong. Tapi aku bisa mendengar kayak telepati mereka sedang meributkan sesuatu. Ini bagian gue. Ini bagian gue. Lu cari sana, ini bagian. Jadi mereka sedang bertengkar, sedang meributkan siapa yang layak untuk beraksi duluan. Dengan mukanya yang gak enak dilihat, rambut acak-acakan, dengan ketawa-ketawanya yang seperti itu. Tapi sempat mereka menatap Bang Bayu nggak? Yang pada saat itu Bang Bayu juga lagi menatap tubuh Bang Bayu sendiri gitu. Mereka tuh kayak nggak ngeh kalau aku tuh keluar dari badanku ya gitu. Mereka lebih fokus ke ya udah gitu, itu badan aku gitu yang sedang diganggu, dikelilingi itu. Cuman kalau divisualkan ya mata mereka selalu dengan tatapan tajam, tapi seperti melamun karena tatapannya tajam tapi kosong. Terus ya ketawa-ketawa yang kalian sudah tahu, tidak perlu aku tirukan seperti apa tertawanya. Terus ya akhirnya aku lupa bagaimana ceritanya. Aku bisa kembali lagi ke badan aku dan aku bangun. Aku lihat jam, kebangun. Oh, jam 23.23. Oke. Aku gak mau ambil pusing. Aku langsung tidur lagi sampai akhirnya besoknya matahari udah kerasa lagi masuk kamar. Singkat ceritanya, besok pagi aku tanya penjaga vilanya, ke ibu-ibunya. Karena kebetulan sepasang suami istri ini penjaga vilanya. Ibu selalu diam di sini? Iya, katanya pulangnya paling seminggu sekali. Gimana Bu, betah? Betah, alhamdulillah gitu. Ibu nggak ada pengalaman-pengalaman yang aneh-aneh gitu Bu? Enggak. Emangnya lihat apa? Oh enggak Bu, nggak ada apa-apa, nanya aja, mau tahu aja ini mah gitu. Aku juga nggak mau ambil pusing gimana gitu, apa lebih baik untuk ngekip gitu. Cuman kata si ibu-ibunya,
Ya katanya sih emang ada di sini. Suka ada aja yang bilang kayak gitu. Udah lama juga emang habis si bapak meninggal tuh jarang dikunjungi tempatnya. Gitu katanya. Tapi bener sih Bang Bayu, gua ada sedikit validasi sih dari cerita lu ya. Bokap saya kan pernah mati suri ya, gitu. Ya. Nah itu ya hampir sama kayak yang ceritain Bang Bayu gitu, kayak ngelihat jasadnya sendiri gitu. Oke. Nanti next time mungkin gua ceritain tuh kisah dari bokap gua tentang mati surinya itu. Tapi terima kasih banget nih Bang Bayu udah mau berbagi cerita horornya. Anjir, creepy banget sih tuh kalau bayangin terus setiap orang cerita tuh kebayang terus Bang Bayu. Aduh, apalagi cerita Bang Bayu nih keren banget.